Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, channelnya Sasesa Junior. Apa kabar nih kalian semua hari ini? Mudahan sehat terus ya. Oke, sebelum kita tonton video lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Check it out. Tujuh pesan ceramah Ustadz Adi Hidayat. 1. Cara mendapatkan rezeki. Jangan takut kehilangan rezeki. Jangan pernah mencuri. Jangan pernah ngambil punya orang. Karena punya kamu akan saya berikan sempurna. Kamu ngambil punya orang, maka kamu akan menyulitkan diri sendiri. Itu akan dikembalikan pada yang berhak. Ya, turun Quran surah ke-51 ayat 22. Dirinci, begini cara nyarinya. Quran surah kedua ayat 168. Kalau Anda ingin cepat baru bergerak, rizkinya sudah dapat. Quran surah kedua ayat 172. Ada yang dahsyat, dia belum keluar, rizki yang mendatangi dia. Jadi nanti di Al-Quran ada 8 jenis rizki. Di antara yang paling hebat, ada yang belum Anda datang, rizkinya sudah menjemput. Ada orang mendatangi rizki, ada rizki mendatangi dia. 2. Tentang petunjuk dari Allah. Jika Allah sudah memberikan getaran pada jiwa kita, itu tandanya petunjuk pertama Allah mencintai kita untuk berubah sebelum kita kembali kepada Allah. Allah itu punya sifat sayang luar biasa. Nggak akan dibiarkan seorang hamba pulang untuk masuk ke dalam neraka, kecuali memang hambanya yang pengen. Nggak ada yang dibiarkan. Selama nyawanya masih ada dalam jasadnya, belum sampai ke kerongkongannya, pasti akan diberi petunjuk. Jika Anda pernah larut dalam kesalahan, selalu ada waktu untuk berubah, termasuk saat ini. Jangan merasa pesimis dan kita bertarung dengan kematian. Kalau Anda tidak berubah sekarang, maka maut bisa datang lebih cepat dari apa yang Anda duga. 3. Menurunnya tingkat keimanan seseorang. Ketika seseorang merasakan penurunan dalam ibadah, seakan imannya sedang menurun, maka problem pertama mesti dia tanyakan pada dirinya, perbuatan maksiat apa yang pernah dikerjakan oleh bagian tubuhnya. Kalau mata tak sanggup melihat kebaikan, berarti mata ini pernah melihat yang salah. Kalau telinga tak cepat mendengar respon kebaikan, adzan, tausiah, panggilan kemuliaan, berarti telinga ini sering mendengar sesuatu yang tidak bagus. Ya, kalau lisan sering berkata yang tidak baik, berarti pulsa kebaikannya berkurang di lisan. Maka cari lawannya. Mulai biasakan melihat yang baik, mulai mendengar yang saleh, mulai bertutur yang mulia. Maka ini akan mengembalikan kembali hal-hal yang ingin kita tingkatkan dari nilai keimanan itu. 4. Tentang bekal zikir yang akan disiapkan kelak. Allah ingat, kalau sudah sampai akhir pekan itu, yang dihitung jangan cuma dunianya. Berapa ya harta yang dikumpulkan selama kerja ini? Di pasar, berapa keuntungan yang diraih? Di kantor, berapa omset yang didapatkan? Berapa pangkat yang sudah diletakkan di pundak itu? Berapa ilmu yang sudah diraih? Kata Allah, ingat saat meninggal, apa bekal zikir yang telah kamu siapkan? Bahkan jangan-jangan sampai sekarang pun, puluhan tahun kita hidup, untuk sholat pun belum mampu mengenal, mengetahui, memahami apa yang kita baca dalam sholat kita. Bahkan diberikan usia yang banyak pun, jangankan menghafal Quran, untuk baca pun masih belum punya waktu. 5. Pentingnya tenang dalam kehidupan. Kalau sudah tawakal, dunia nggak akan ngaruh. Akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar, ini kan Allah sudah tetapkan. Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil gak akan terasa. Inna ma'al usri yusra. Yang sulit aja ada solusinya, apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah, supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. 6. Malam Lailatul Qadar. Karena itu kalau kita tidak ingin kehilangan malam Al-Qadar, maka rahasia pertamanya adalah setiap malam Ramadan bangun. Walaupun cuma 15 menit, 10 menit, usahakan bangun. Bangun. Dan karena sifatnya malam, malam itu terbuka. Setelah kita salat tarawih, istirahat sejenak, tidur, malam bangun.
Sahur misalnya jam 3:30, bangunlah dari mulai jam 2:30 atau sekedar jam 3, tunaikan sholat 2 rakaat. Walaupun cuma 2 rakaat, investasi 5 menit, baca Quran 1 ayat. Kalau tiap hari kita kerjakan, tiap malam demikian, sekarang kita tersisa beberapa malam lagi, maka demi Allah, siapapun yang investasi walaupun 5 menit, 10 menit setiap malam Ramadan, dia berpeluang besar mendapatkan malam Al-Qadar. Karena terjadinya di waktu malam, itu cara cepatnya. Ya, jadi jangan tinggalkan itu, walaupun cuma 5 sampai dengan 15 menit kita kerjakan. 7. Kemuliaan subuh. Kalau ingin cepat doanya dikabul, bangun sebelum subuh. Isi dengan istighfar. Itu rahasianya. Makanya 2 rakaat sebelum subuhnya pun sunnahnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Karena itulah orang-orang mengejar waktu subuh itu, mempersiapkan sebelum subuh dengan istighfar. Itulah kemuliaan subuh.